Bab 072. Aurel senang Oma, adik-adik senang dengal Aurel mengaji meleka menendang perut Umi, ucap Aurel. Oh ya. Coba ayah mau lihat, tantang Amar. Tunggu, Umi duduk dulu di dekat ayah, telus ayah pegang pelut Umi, Opa dan Oma lihat pelut Umi pasti gelak, Aurel minta Opa Aris, Oma Santika, Oma Rieta dan Opa Danish fokus ke perut Zahra. Sudah siapa? Tanya Aurel dan semua orang mengangguk bahkan tangan Amar sudah berada di perut Zahra. Bismillahirrahmanirrahim, baru saja Aurel mengucapkan basmalah di dekat perut Zahra. Perut Zahra sudah bergerak. Semua orang sempat terharu hingga Aurel melanjutkan mengajinya. Abata, tataba, bataa, ucap Aurel membuat Amar tidak bisa menahan tawanya. Kotel tawa. Aurel sedang mengaji loh, ucap Aurel. Hahaha maaf ayah dan lain pikir Aurel akan mengaji, ucap Amar. Mas, jangan tertawa, Zahra memperingati membuat Amar langsung diam. Aurel mengaji, ayah tidak ngerti Aurel kan baru belajar iglo, jadi cuma tahu itu, ucap Aurel. Sayang, biarkan saja ayah, Putri Umi memang pintar ingat semua ajaran Umi. Coba Aurel baca doa hari-hari yang sudah dihafalkan, ucap Zahra tidak ingin membuat Aurel sampai sedih. Tapi ayah tertawa tadi, apa Aurel salah? Tanya Aurel. Tidak sayang, Aurel tidak salah, ayo adik-adik sudah tidak sabar mendengar suara merdu Kak Aurel, ucap Zahra dan Aurel mengangguk. Aurel membaca beberapa doa yang sudah dihafalnya dan benar saja perut Zahra bergerak sampai Aurel berhenti. Sepertinya adik-adik akan mendengarkan kakak Aurel, ucap Oma Rieta. Ia dengar suaranya Aurel, mereka langsung merespon, ucap Oma Santika. Mas mau coba sayang, pasti mereka akan bergerak jika mendengar suara ayahnya, ucap Amar langsung mencobanya namun beberapa kali berusaha tapi tidak ada respon dari baby twins. Hahaha sepertinya kamu akan kalah dari Aurel, anak-anak kamu lebih mendengarkan kakaknya, ucap Oma Santika dan semua orang tertawa melihat wajah Amar yang terlihat cemberut. Kalma dibayal kes, ucap Aurel. Kembali semua orang tertawa dengan ucapan Aurel. Entah dari mana Aurel mendengar kata-kata tersebut. Saat semua orang sedang mengobrol, Arsela datang bersama dengan Stephen dari kantor. 36. Loh kok sekretaris pulang ke rumah bos bukan ke rumah sendiri, ucap Opa Danish kepada putrinya. Mama, Papa Arsela rindu, ucap Arsela yang baru tahu jika orang tuanya kembali dari Bandung. Malu tahu sudah gede kok masih manja gini, ucap Oma Rieta kepada anak bungsunya. Biarin, ucap Arsela santai. Stephen ikut duduk bergabung dengan yang lain. Kak Zahra bisa Arsela bicara berdua? Tanya Arsela kepada Zahra. Boleh, ucap Zahra. No, Aurel halus ikut, Aurel halus berada di dekat Umi, ucap Aurel. Baiklah, Aurel boleh ikut, ucap Arsela. Sebentar kami tinggal dulu, pamit Zahra yang diangguki oleh semua orang. Zahra, Arsela dan Aurel berjalan menuju taman samping dan duduk di kursi yang berada di sana. Ada apa dek? Tanya Zahra. Kak, Arsela mau minta saran kepada Kak Zahra, ucap Arsela. Saran apa? Memangnya kamu ada masalah apa? Coba cerita siapa tahu kakak bisa bantu, tanya Zahra membuat Arsela merasa tepat bercerita dengan Zahra. Ini soal Pak Stephen Kak, ucap Arsela lalu menjeda ucapannya. Apa Kak Zahra juga tahu jika Pak Stephen itu suka sama Arsela? Tanya Arsela. Iya kakak tahu, bahkan semua keluarga kita tahu jika Pak Stephen suka sama kamu, jawab Zahra. Loh, kok bisa? Berarti mama dan papa aku juga tahu dong, Zahra mengangguk. Kenapa mereka bisa tahu? Apa Pak Stephen sendiri yang bilang ke mama dan papa aku? Tanya Arsela.
Bukan, tapi karena Pak Stephen curhat kepada Aurel hingga semua orang tahu, ucap Zahra. Arsela memandang ke arah Aurel yang hanya diam dan jadi pendengar yang baik. Lalu kenapa kamu membahas soal Pak Stephen lagi? Bukannya Pak Stephen sudah menjauhi kamu, bahkan kata Mas Amar kamu juga punya rencana ikut menjauhi Pak Stephen, ucap Zahra yang tahu jika Arsela juga ingin menjauhi Stephen dari Amar. Iya Kak, awalnya Arsela sendiri yang ingin menjauhi Pak Stephen, bahkan awalnya Arsela senang saat Pak Stephen menjaga jarak kepada Arsela. Tapi, semakin lama Arsela merasa kehilangan sosok Stephen yang suka berdebat dengan Arsela. Tapi, selama Kak Amar tidak ke kantor, Arsela merasa senang karena bisa kembali berinteraksi dengan Pak Stephen, ucap Arsela. Kakak bertanya sama kamu. Apakah kamu memang benar-benar memiliki kekasih? Jika iya, lebih baik kalian saling menjauh karena kakak sangat tahu bahwa Pak Stephen itu mencintai kamu. Pak Stephen sudah dianggap saudara oleh Mas Amar, jadi kami tidak ingin dia sakit hati karena ditolak oleh kamu, ucap Zahra. Enggak Kak, sumpah demi Allah Arsela tidak pernah punya pacar, ucap Arsela. Kalau begitu jelaskan kepada Pak Stephen, jangan sampai kesalahpahaman ini berlarut-larut, ucap Dua Ahra. Kalian yang akan menjalaninya dan kakak hanya berdoa yang terbaik untuk kamu. Percayalah Pak Stephen adalah pria yang baik dan tulus, bahkan Pak Stephen berniat melamar kamu sebelumnya, tapi karena kesalahpahaman ini Pak Stephen menjadi mundur, ucap Zahra. 37. Pacaran setelah halal itu jauh lebih indah Dek, intinya kamu jelaskan kesalahpahaman ini, untuk selanjutnya itu terserah keputusan kalian berdua, ucap Zahra. Terima kasih Kak, ucap Arsela memeluk Zahra. Tia sama-sama. Nanti Aurel bantu Aunty ya, tapi ini rahasia, ucap Arsela. Oke Aunty, ucap Aurel setuju. Kalau begitu ayo kita kembali ke dalam, hari semakin sore, Aurel harus mandi, ucap Zahra. Siap Umi. Mereka bertiga kembali menuju ruang keluarga. Tak berselang lama keluarga Danish pamit pulang ke kediaman mereka. Sedangkan penghuni rumah menuju ke kamar masing-masing untuk membersihkan diri. 38. Kenapa harus ditunda jika ada kesempatan dan setiap niat baik pasti akan diberi jalan oleh Allah? Seperti hari ini, karena Amar telah kembali beraktivitas seperti biasanya, yaitu kembali bekerja di kantor Ariskop. Amar memerintahkan kepada Stephen untuk mewakili dirinya makan siang bersama dengan klien karena Amar ingin makan siang di rumah sekaligus membahas tentang acara 7 bulanan Zahra yang beberapa hari lagi akan digelar. Tok tok tok. Masuk. Pak Amar memanggil saya. Tanya Stephen berbicara formal. Duduk, perintah Amar. Baik Pak, ucap Stephen. Lalu duduk di kursi yang berada di depan meja kerja Amar. Kok kayak mau dipecat sih, kaku banget, ucap Stephen. Iya, lo memang mau gue pecat, gue mau kasih pesangon, ucap Amar. Jangan dong, gue udah gagal dalam percintaan, masa gue juga harus gagal jadi orang kaya karena lo pecat, ucap Stephen ngenes. Lo kan sudah jadi gurunya Aurel, gue tahu papa membayar lo atas permintaan Aurel. Sepertinya gaji itu cukup untuk membiayai hidup lo sendiri, ucap Amar. Lo nggak tahu aja gaji itu masuk ke rekening yang dibuat khusus untuk putri lo, katanya dia mau jadi rich sister, ucap Stephen. Seriusan lo? Putri gue hebat juga bisa dapat keuntungan dari orang lain, lo yang kerja gue, Aurel yang dapat gaji, ucap Amar kagum kepada putrinya. Dan lo tahu Steph? Aurel minta ke papa dan mama untuk dibuatkan tabungan sendiri, dan gue juga harus setiap hari mengisikan tabungan yang sengaja dibeli Zahra untuk Aurel. Gue jadi bingung, Aurel sebenarnya mau beliin adik-adiknya apa sampai nabung dari sekarang, lanjut Amar. Biarkan sajalah, setidak Aurel sudah tahu menabung, lo kan tahu sendiri biasanya yang Aurel pikirin itu belanja untuk dirinya, sekarang yang dipikirkan Aurel adalah adik-adiknya.
Kalau Gessi mengira Aurel itu nggak yakin sama lo bisa mencukupi kebutuhan dan jajan adik-adiknya, hahaha, ucap Stephen tertawa. Sialan lo, Aurel itu sayang sama adik-adiknya sampai melakukan ini semua. Dan sepertinya adik-adiknya juga akan lebih sayang sama kakaknya daripada gue, bahkan mereka masih dalam kandungan lebih mendengarkan Aurel daripada gue. Padahal kan gue yang berusaha keras membuatnya, ucap Amar. Jadi ceritanya lo iri sama putri lo sendiri? Tanya Stephen. Enggak lah. Oh iya, sampai lupa gue panggil lo kesini karena keasikan bahas Aurel, ucap Amar sambil terkekeh. Memangnya ada apa? Tanya Stephen. Nanti siang gue ada janji makan siang sama klien tapi nggak bisa datang karena gue harus pulang karena gue mau makan siang di rumah sekalian membahas acara 7 bulanan Zahra, ucap Amar. Makan siang? Dengan siapa? Setahu gue, lo nggak punya janji makan siang dengan klien manapun, tanya. 39. Stephen karena merasa heran. Adalah itu undangan pribadi jadi lo nggak tahu, pokoknya lo harus datang, ucap Amar. Baiklah gue akan datang, ucap Stephen setuju. Oke. Lo pergi bersama dengan Arcella, gue sudah bilang ke Arcella, ucap Amar. Hah? Gue pergi sendiri aja nggak usah sama Arcella, tolak Stephen. Kliennya mau datang sama istrinya, jadi Arcella harus ikut, ucap Amar. Baiklah kalau begitu, setuju Stephen. Kalau begitu, kembali ke ruangan lo terus kerja yang baik jangan sampai lo gue pecat beneran karena malas, ucap Amar. Iya? Oh iya lo jangan marah-marah terus ke gue nanti salah satu anak lo mirip gue, ucap Stephen lalu berlari keluar dari ruangan Amar karena takut mendapat amukan. Hei Stephen lo ngomong apa barusan? Hah, teriak Amar. Apa benar yang diucapkan Stephen? Masa gue yang buat malah anak gue miripnya sama Stephen? Enggak bisa gue biarin ini, ucap Amar. Kini, Amar sudah siap untuk pulang ke kediaman Aris. Sejak tadi Amar sudah tidak fokus bekerja setelah mendengar ucapan Stephen. Amar ingin segera pulang ke rumah dan mendiskusikan ini kepada Zahra. Arcella, saya akan pulang sekarang kamu dan Stephen siap-siap ke restoran untuk bertemu dengan klien, ucap Amar. Baik Pak, ucap Arcella. Tak berselang lama, Stephen keluar dari ruang kerjanya lalu mendatangi meja kerja Arcella. Lebih baik kita pergi sekarang jangan sampai kliennya menunggu terlalu lama, ucap Stephen mengajak. Arcella. Baik Pak. Arcella segera mengambil tasnya lalu berjalan di belakang Stephen, karena tas yang digunakan Arcella sedikit macet dan susah tertutup sehingga dia harus berjalan pelan bahkan Stephen sudah masuk ke dalam lift namun Arcella tak kunjung sampai. Saat Arcella melihat pintu lift akan segera tertutup Arcella berlari sekencang mungkin sedang Stephen yang melihat Arcella belum masuk ke dalam lift menahan pintu lift agar tidak tertutup. Karena Arcella berlari dengan kencang membuat rem kakinya blong, sehingga Arcella menabrak tubuh Stephen. Bahkan karena tidak siap dengan situasi ini Stephen mundur beberapa langkah dan kepala belakangnya terbentur di dinding lift. Aduh, ucap Stephen mengadu kesakitan sedangkan pelakunya yang belum sadar akan kecerobohannya malah tangannya masih setiap memegang dada bidang Stephen. Perlahan Arcella mendongak untuk melihat wajah Stephen, keduanya kini sangat dekat bahkan mereka tidak menyadari jika lift sudah berjalan. Apa wajah saya tampan sehingga kamu tidak ingin berpaling? Tanya Stephen sehingga Arcella gelagapan dan segera mundur beberapa langkah. Maaf Pak saya tidak sengaja, apa kepalanya sakit? Tanya Arcella mendekat lalu tangannya mengusap kepala belakang Stephen yang terbentur. 40. Karena Stephen tidak ingin Arcella mendengar suara detak jantungnya yang berdetak lebih kencang karena perlakuan Arcella, Stephen malah menyentil kening Arcella. Aduh sakit Pak, tega banget Bapak melakukan KDRT, ucap Arcella mengusap keningnya.
KDRT itu kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga Cece, ucap Stephen tidak sadar kembali memanggil Arcella dengan panggilan Cece. Iya tapi ini kan kekerasan dalam ranah kantor, ucap Arcella tidak ingin kalah. Dan kamu itu kenapa ceroboh sih? Saya sudah menahan pintu liftnya nggak mungkin akan tertutup kamu malah lari, bagaimana jika kamu jatuh dan terluka untung saja kamu nabrak saya jadi kamu nggak kenapa-napa, omol Stephen. Bukannya takut karena mendengar Stephen ngomel-ngomel, Arcella malah tersenyum membuat Stephen heran. Perasaan, kepala saya terbentur kenapa otak kamu yang geser, ucap Stephen. Obrolan mereka harus berakhir karena pintu lift telah terbuka. Stephen dan Arcella kemudian menuju parkiran untuk menuju ke restoran di mana klien dari Amar menunggu. Sementara di kediaman Aris, Amar yang baru saja sampai membuat semua orang bingung. Bagaimana tidak sejak tadi Amar malah ngomel tidak jelas mengenai salah satu anaknya yang akan mirip dengan Stephen. Sayang, memang benar salah satu anak kita akan mirip dengan Stephen. Sayang, Mas nggak setuju pokoknya Mas nggak ikhlas, ucap Amar kepada Zahra. Aurel juga tidak mau jika adik Aurel mirip dengan Om Steph, adik-adik halus mirip dengan kakak Aurel, ucap Aurel. Ya nggak bisa dong, mereka juga harus mirip ayah, ucap Amar yang tidak terima dengan ucapan Aurel. Kamu tuh Mar, datang-datang kok bikin pusing sih. Stephen itu cuma bercanda, ucap Oma Santika. Tapi kayaknya omongan Steph ada benarnya, dulu aja pas ngidam Amar nggak suka lihat wajah Stephen. Sepertinya salah satunya akan mirip Stephen, ucap Opa Aris memanas-manasi. Enggak, pokoknya Amar nggak akan terima, kalau Stephen mau ada yang mirip dengannya ya suruh nikah terus buat anak sendiri, ucap Amar yang lupa jika di dekatnya ada Aurel. Mas, di sini ada Aurel, ucap Zahra mengingatkan. Maaf sayang, Mas terlalu menggebu-gebu, ucap Amar. Hua, hiks, tiba-tiba Aurel menangis sehingga semua orang bingung. Sayang, anak Umi kenapa nangis? Tanya Zahra membawa Aurel ke dalam pelukannya. Hiks nanti adik-adik tidak akan ada yang mirip Aurel, Hiks kalena ayah dan Umi tidak ajak Aurel saat buat adik, ucap Aurel. Opa Aris, Oma Santika dan Zahra langsung melihat ke arah Amar. Bujuk tuh anaknya, siapa suruh ngomong sembarangan di depan anak, ucap Oma Santika. Sayang, anaknya ayah yang cantik dan pintar terus disayang sama adik-adik. Adik-adiknya pasti mirip dengan kakak Aurel apalagi yang perempuan wajahnya pasti cantik seperti kakak Aurel jadi jangan nangis lagi, bujuk Amar. Beneran? Tanya Aurel melihat ke arah Amar. 41. Iya sayang, ucap Amar. Sayang, kakak Aurel doakan saja agar adik-adiknya sehat dan lahir dengan selamat. Umi tanya kepada kakak Aurel apakah wajah adik-adik harus mirip dengan kakak Aurel baru kakak sayang sama adik-adik. Tanya Zahra. Zahra tidak ingin berjanji kepada putrinya dan memberikan harapan yang nantinya akan membuat Aurel kecewa. Semua orang hanya bisa berharap tapi lagi-lagi takdir sudah ditentukan oleh Allah. Zahra takut jika nantinya kedua anaknya tidak mirip dengan Aurel maka Aurel akan kecewa dan tidak sayang kepada adik-adiknya. Aurel akan tetap sayang kepada adik-adik Umi, ucap Aurel mencium perut Zahra yang dihadiahi tendangan oleh adik-adiknya. Hahaha adik-adik cium kakak Aurel juga, kini Aurel sudah kembali tertawa. Masya Allah, anak Umi memang pintar semoga adik-adik kakak Aurel bisa sepintar dan secerdas kakak Aurel, ucap Zahra mengusap kepala Aurel. Amin, ucap semua orang. Sementara di restoran, sejak tadi Stephen dan Arcella menunggu klien yang dimaksud oleh Amar tapi tidak kunjung datang. Ini kliennya kemana kenapa belum datang juga? Tanya Arcella. Saya juga nggak tahu, ucap Stephen. Keduanya masih bingung, hingga Amar mengirim pesan memberitahu jika kliennya tidak jadi datang.
Ayo kita kembali ke kantor, kliennya nggak jadi datang, ucap Stephen berdiri dari duduknya diikuti oleh Arcella. Mereka berdua berjalan keluar dari ruangan VIP di restoran tersebut. Mereka berjalan keluar dari restoran, namun Arcella mengenal seseorang yang sangat dikenalnya. Arcella melambaikan tangan kepada seorang pria yang Stephen kira kekasih dari Arcella. Saya kembali ke kantor lebih dulu, pamit Stephen karena tidak ingin kembali melihat Arcella dengan kekasihnya. Namun, Arcella menahan pergelangan tangan Amar. Pak Stephen, bisa ke sana sebentar, saya mau menjelaskan sesuatu, pinta Arcella, dan Stephen hanya mengangguk lalu mengikuti Arcella berjalan ke arah meja pria tersebut.